Kita berkemenangan dalam hidup bukan karena kita pinter, bukan karena kita jago, bukan karena kita skillful, bukan karena kita punya pendidikan sampai master, sampai profesor, bukan. Kita berkemenangan, kata firman nih, karena darah itu. Yes. Haleluya. Nggak tangkep nih Bapak Ibu. Engkau berkemenangan bukan karena upayamu, usahamu, bukan karena kepintaranmu, bukan dengan kekuatanmu, tapi oleh karena darah anak domba. Yes. Haleluya. Itu yang pertama. Kedua, di ayat itu katakan gini, setelah oleh karena darah anak domba, kesaksian. Hidup kita harus jadi kesaksian. Halo. Harus jadi kesaksian. Yes. Come on. Darah itu. My God, di pewahyuan ngalir banget nih. Di perjanjian lama dikatakan seperti ini. Di dalam darah ada nyawa. Waktu Yesus memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya, artinya dia memberikan kehidupannya kepada kita. Dan dia ambil dosa kita, dia ambil kesalahan kita, dia ambil kutuk dosa kita, dan dia tanggung di atas kayu salib. Dia mati agar kehidupannya menjadi milik Bapak Ibu semua tempat ini. Kita baru nonton film tentang Tuhan Yesus. Tahu gak artinya? Artinya Yesus mau mati, menanggung semuanya. Penghukuman atas dosa, pelanggaran, pemberontakan, kesalahan kita ditanggung semua sama dia. Agar ini nih, Yesus memberikan nyawanya. Kehidupan yang kekal itu, kehidupan yang berkelimpahan itu diberi. Kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini itu semata-mata oleh karena anugerah penebusan Kristus. Amin. Untuk itu waktu kita datang beribadah ke tempat ini, semestinya kita gak mau apapun waktu kita datang ke tempat ini. Kerinduan kita bukan apapun atau aku dapat apa, aku bakal bisa dikasih apa, bukan soal itu. Tapi dalam ibadah adalah gini, mengerti bahwa pemberian yang terbesar yang bisa diberikan sorga bagi kehidupan Bapak Ibu, yaitu putranya yang kudus, Yesus Kristus, yang mati bagi saya. Dia harta yang terbesar. Bagi saya, di dalam Yesus, saya mendapatkan kepuasan saya yang sejati. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada yang lain. Angkat tangan kita yuk. Tutup mata Bapak Ibu. Tutup matamu. Angkat tanganmu tinggi. Kita menyanyikan lagu ini. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Oh, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati
dan berterima kasih. Katakan lagi, kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari, amin, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih-Mu, kemenanganku Tuhan, kemenanganku, pilur-Mu Tuhan, oh pilur-Mu, kesembuhan kami, kesembuhanku, salib-Mu Tuhan, salib-Mu. Haleluya, kemenanganku, kemenanganku, pilur-Mu Yesus, pilur-Mu. Haleluya, kesembuhanku. Katakan, oh terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, oh dari dalam lubuk hatiku,
dari dalam lubuk hatiku, bersujud dan berterima kasih. Oh, kami berterima kasih, anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Terima kasih, Kau luar biasa, karya-Mu mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, jemaat, terpujilah, ditinggikan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami mendengar firman-Mu. Firman-Mu berkata-kata dalam kehidupan kami. Firman-Mu berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Oh, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Siapa yang di sini udah dari jam 3:30 tadi sore, boleh lihat tangannya. 15.30 tadi filmnya ya. Iya kan? 15.30. Berarti sebelum 15.30 udah ada yang sampai sini ya. 15.30 udah sampai sini, luar biasa. Kenapa kalau nonton film rame ya? Coba kalau ibadah praise and worship aja kayaknya bakal Berarti setiap Jumat, setiap Kamis ibadah siang di tempat ini jam 12 Bapak Ibu datang, amin. Berarti setiap hari Jumat mulai jam 6 sore setiap acara praise and worship Bapak Ibu datang, amin. Berarti setiap hari Minggu ibadah ada 3 kali tempat ini, 10.30, 13.30, 15.30 Bapak Ibu datang ke tempat ini beribadah, katakan amin. Bapak Ibu dicatat loh di sorga. Hati-hati lo gak datang, hati-hati ya kalau gak datang ya. Pokoknya yang bilang amin siapa? Yang setuju katakan dicatat di sorga, catat ya. Jadi kalau kita berkata amin, mari kita sama-sama beribadah di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Mari datang dan beribadah di tempat ini. Bapak Ibu, satu pesan bagi kita pada sore hari ini. Tangkap ini benar-benar ya. Waktu saya mempersiapkan ini, saya dikasih satu kata aja sih dalam hati saya. Oleh Roh Kudus, itu berkatanya adalah fulfillment. Penggenapan. Sekali lagi. Penggenapan. Sekali lagi. Penggenapan. Bapak Ibu tadi udah nonton filmnya. Itu cuman short period of Jesus journey on the earth. Itu cuman
periode yang singkat banget yang tadi kita nonton mengenai bagaimana perjalanan Yesus waktu dia masuk dalam perjamuan kudus, The Last Supper judulnya, sampai dia akhirnya benar-benar menjadi tubuh yang menjadi roti yang dipecah-pecahkan dan menjadi darahnya, menjadi darah perjanjian bagi kita. Tadi nonton ya, benar-benar mengerti apa yang ditonton tadi? Yang benar-benar mengerti katakan amin. Yang benar-benar mengerti katakan amin. Oke, kayaknya kita baca dulu firman ya. Jadi supaya lebih enak, kita buka Lukas 24 ayat 44 sampai 47 Ibu Odi, supaya kita semua bisa sama-sama membaca firman Tuhan di tempat ini. Siap membaca firman Tuhan? Siap menerima rema firman? Oke, sama-sama kita baca ya. Lukas 24 ayat 44 sampai 47 ini adalah perkataan Tuhan Yesus. 3 ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan ini juga bisa menjadi perkataan bagi kita semua. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Ia berkata, inilah yang telah ketika aku masih, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Naik ke atas Ibu Odi, ayat 45 sama-sama. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46 sama-sama, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat terakhir 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini nubuatannya, saya pengen tanya, waktu Tuhan Yesus berkata seperti ini, ada 2 hal. Ada yang sudah nubuatan yang sudah digenapi dan akhirnya digenapi pada saat ini dalam kehidupan kita. Karena dikatakan gini, berita itu harus dimulai dari Yerusalem dulu sampai ke semua bangsa-bangsa. Akhirnya kabar baik Injil itu sampai ke Indonesia. Amin. Amin. Saya berasal dari Sulawesi Utara. Dari Manado saya. Awal di Manado itu tahun 1960. Itu Injil pertama masuk ke Manado. Dibawa oleh misionaris dari Eropa datang. Dari Belanda dan dari Jerman. Masuk ke beberapa daerah. Dan akhirnya sekarang ini kita melihat bahwa Sulawesi Utara menjadi salah satu tempat di mana kekristenan mayoritas ada di sana. Karena apa? Karena ada yang memberitakan. Berarti ada nubuatan yang disampaikan tadi diberitakan berita pertobatan dan keselamatan itu ke semua bangsa sampai datang ke bumi Indonesia. Mungkin Bapak Ibu ada yang datang dari Sumatera, ada yang datang dari, mungkin ada yang dilahirkan sebagai orang Jawa, ada yang dilahirkan sebagai orang Papua, Kalimantan, Maluku. Bapak Ibu, Injil masuk Indonesia karena Tuhan punya tujuan. Tujuannya ada di sini yang Dia genapi di dalam kehidupan kita. Dikatakan gini, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi. Ulangi perkataan saya, harus digenapi. Katakan lagi, harus. Katakan lagi, harus. Katakan lagi, harus. Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata harus digenapi, berarti benar-benar harus digenapi. Jadi waktu Tuhan Yesus tadi kita tonton filmnya, waktu Dia naik ke atas kayu salib dan di atas kayu salib Dia berkata sudah selesai. Artinya Tuhan Yesus sedang berkata kepada kita semua, orang-orang yang sudah ditebusnya, sudah digenapi. Lihat kiri kanan belakangmu. Hei, katakan gini, sudah digenapi. Apa yang sudah digenapi? Yang tertulis di apa? Kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur sudah digenapi. Coba lihat kiri kanan, bilang kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur sudah digenapi. Tuhan sudah menggenapi. Jadi apa yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, jangan kita buat-buat bahwa itu belum digenapi. Halo. Jangan kita buat-buat bahwa itu belum digenapi. Sudah digenapi kata Tuhan. Amin.
Naik ke atas sedikit body ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti. Nah, untuk dapat mengenal atau mengerti apa yang sudah Tuhan Yesus genapi, yang ada di kitab Taurat Musa, yang ada di kitab para nabi dan kitab Mazmur, Tuhan harus, ini dikatakan, membuka pikiran mereka. Manusia tidak akan pernah bisa menyelami penebusan Tuhan dari awal mula sampai pada akhirnya. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk membukakan itu bagi kita. Makanya Tuhan berkata, dia membukakan pikiran kita. Bapak Ibu, waktu dia membukakan kepadamu, membuka pikiranmu, membuka pengertianmu, membuka seluruh keberadaanmu untuk dapat mengerti apa yang sudah dia genapi dalam kehidupanmu. Maka saya mau katakan nih ya, saya mau katakan ini benar-benar, buka telingamu. Ibadahmu gak akan pernah jadi sama lagi. Saya ulangi lagi ya. Waktu Tuhan membukakan kepadamu apa yang sudah dia genapi di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, di kitab Mazmur, apa yang sudah dia genapi, dan itu dia bukakan di dalam pikiranmu, pemahamanmu, di dalam keberadaanmu. Waktu engkau mengerti itu, ibadahmu gak akan pernah sama lagi. Cara engkau datang beribadah berbeda, totally different. Berbeda. Engkau datang dengan mentalitas yang berbeda. Karena engkau sudah pertama mengalami pembaharuan di dalam pikiranmu. Karena Tuhan membukakan pikiran. Tuhan menyingkapkannya kepadamu. Mengubahkan pikiranmu. Karena ada tertulis Roma 12 berkata gini, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, renewing of your mind, berubah pikiranmu. Dan untuk melakukan itu Tuhan datang dalam kehidupan kita, Tuhan menjamah keberadaan kita, Tuhan menyingkapkan kepada kita apa yang sudah digenapi. Dan itu menjadi bagian kita loh. Dan kalau itu sudah menjadi bagian kita, kalau itu sudah menjadi bagian kita, maka kita menerima kepenuhan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Budi bisa buka Yohanes 1 ayat 16. Saya akan mengalir secara profetik di tempat ini ya. Yohanes 1 ayat 16. Dikatakan seperti ini. 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya, itu kepenuhan Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi, ulang lagi. Karena dari kepenuhannya, itu kepenuhan Kristus, kita semua telah menerima demi, sekali lagi, karena dari kepenuhannya kita telah menerima demi, lihat ayat 17-nya, sama-sama baca. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh, ini yang digenapi ya. Di dalam kitab itu. Tuhan menggenapi semua hukum Taurat Musa. Digenapi semua yang ada di kitab para nabi. Digenapi semua yang ada di kitab Mazmur. Dan kasih karunia diberikan kepadamu. Dan waktu kita menerima kepenuhan Kristus di dalam kehidupan kita. Menerima dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, budi kita nih. Saya tadi itu waktu kita lagi penyembahan nanti ya. Tuhan berkata gini, ada yang tidak sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Hari ini momentum kamu. Jangan keraskan hatimu hari ini. Karena Tuhan ingin menjamah engkau. Tuhan ingin menjadi Tuhan dan Rajamu pada hari ini. Dan waktu engkau nanti mau dituntun untuk menerima Yesus secara penuh dalam dirimu. Ya, nanti gak ada yang buka mata ya. Semua punya hal yang pribadi bersama dengan Tuhan. Saya akan menuntun Bapak Ibu untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi. Bukan secara agamawi. Menerima Yesus secara pribadi dan menjalankan ibadah secara agamawi adalah dua hal yang berbeda. Hati-hati. Hati-hati. Amin. Ayat 16 apa? Dari kepenuhannya engkau menerima apa? Kasih karunia. Nih ya perjalananmu. Waktu engkau menerima dia secara penuh. Yesus, engkau terima secara penuh dalam hati, jiwa, kekuatan, akal, budi. Setiap hari langkahmu adalah langkah ini. Kasih karunia
demi kasih karunia, demi kasih karunia. Di dalamnya ada pertolongan, di dalamnya ada kedamaian. Waktu engkau menemui tantangan masalah, ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada pengharapan, tidak memiliki keputusasaan. Karena Tuhan kita adalah Immanuel, Dia menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Itu firman, bukan perkataan Tommy. Firman tuh. Benar-benar nih kau menerima kepenuhannya. Benar-benar kau mengetahui bahwa hukum Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur itu semua sudah digenapi di dalam kepenuhan Kristus. Engkau menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu boleh bersaksi sedikit. Saya bukan orang yang dulunya saya bukan orang mimbar. Bahkan dulu ya, kalau boleh saya bersaksi, saya nggak mau ada di mimbar, nggak mau. Waktu saya masuk ke dalam masuk dalam pelayanan udah mulai masuk ke pelayanan di awal tahun 2000-an, 2002, 2003. Ini ada teman saya ini dulu yang pendoa di GBI Tampak Siring. Juliani dulu teman saya, waktu itu saya udah pengurus doa. Waktu itu di Kelapa Gading, Julia tuh pasukan doa sama-sama kita waktu itu. Itu 2000, ya pokoknya awal-awal ya 2003, 2004, 2005 gitu. Sama-sama dulu. Jadi kita pasukan doa waktu itu. Tapi pada dasarnya saya itu orang yang sebenarnya nggak nyaman kalau di mimbar. Makanya kita pelayanannya tuh di belakang mimbar. Pendoa itu nggak kelihatan. Bapak Ibu nggak tahu mungkin ya. Kalau misalnya Bapak Ibu datang beribadah setiap hari Minggu, sebenarnya untuk menjaga atmosfer Tuhan untuk tetap terjaga itu di balik tembok belakang itu ada pendoa-pendoa yang sedang mendoakan ibadah yang sedang berlangsung. Kalian nggak lihat mukanya, kalian nggak kenal orangnya, tapi mereka melakukan tugas yang mulia, tidak dikenal, tidak dilihat, tapi mereka berharga di mata Tuhan dan doa-doa mereka didengar sehingga dalam setiap ibadah atmosfer hadirat Tuhan itu benar-benar nyata. Dan setiap mereka yang datang beribadah dijamah oleh Tuhan. Kenapa? Ada pendoa yang mengerang di balik tembok, gak kelihatan. Tuhan, kami minta jamahanmu. Tuhan, kami minta lawatanmu. Tuhan, lepaskan yang terikat, sembuhkan yang sakit. Berikan pengharapan bagi mereka yang putus asa. Bangkitkan mereka yang ada di dalam keadaan susah. Mereka berdoa di belakang tembok. Untuk apa? Untuk supaya Bapak Ibu mengalami kebangunan rohani. Bapak Ibu mengalami terobosan. Saya mulai dari yang kecil, yang gak kelihatan. Waktu saya masuk full time ministry, saya gak mau di sini. Pelayanan saya dulu ngatur-ngatur kursi. Ini tempat duduk yang Bapak Ibu dudukin. Kita yang beres-beresin. Gak usah kelihatan. Orang panggungnya WL, singer, musik ada bagiannya. Saya orang belakang mimbar. Sampai satu kali Tuhan punya momentum. Di 2007, 2008, 2007 saya gabung dalam satu komunitas profetik nih sama Ece, sama Elsia nih. Kita ada dalam satu komunitas profetik bareng. Di situ mulai teraktivasi. Ada kasih karunia Tuhan yang turun atas keberadaan kita semua. Ingat ya, dari kepenuhan Kristus kita menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan melihat hati, bukan apa yang kelihatan. Yang setuju katakan amin. Waktu Tuhan melihat kesetiaanmu dalam melayani, apapun itu bentuknya. Ya, apapun itu bentuknya. Tuhan, He put the value over it. Dia taruh nilai itu dalam keberadaanmu. Dan akhirnya ada satu yang namanya momentum kairosnya Tuhan. Di mana di dalam kasih karunia-Nya, engkau akan dimunculkan sama Tuhan. Gak perlu promosi diri. Gak perlu cari panggung. Gak perlu cari mic. Gak perlu. Yang penting punya hubungan sama Tuhan. Yang penting bangun hubungan kita. Itu namanya apa? Dari kasih karunia. Tahu gak kasih karunia itu kalau kita cuma terima rendahannya, murahan gitu ya. Karena gratis ini dari Tuhan. Akhirnya kita tidak membangun kehidupan keintiman kita bersama dengan Tuhan. Akhirnya kita gak kemana-mana. Ya kita percaya, tapi akhirnya kita terjebak yang di dalam namanya
ibadah agamawi. Ibadah iya. Satu kali Rasul Paulus bilang begini kepada anak rohaninya Timotius. Banyak orang di akhir zaman nanti mereka akan beribadah. Mereka mengenakan jubah beribadah. Tapi pada dasarnya mereka menyangkal ibadah yang mereka lakukan. Keras loh waktu itu. Paulus berkata padamu, hati-hati ya, itu ada orang-orang di akhir zaman. Mereka sepertinya beribadah, pakai jubah beribadah, datang gereja. Shalom, salaman orang. Haleluya. Tapi sebenarnya mereka menyangkal kuasa ibadah yang mereka lakukan. Ngeri. Datang ibadah ke tempat ini, pulang sama aja, gak ada perubahan. Yang amin cuma 2, 3. Tapi itu Alkitab. Itu Alkitab. Paulus berkata gitu. Mereka menyangkal ibadah yang mereka menyangkal kuasa. Bapak Ibu, ada kuasa di dalam ibadah loh. Waktu engkau benar-benar datang beribadah karena engkau ingin berjumpa dengan sang kuasa itu. Waktu engkau datang beribadah karena engkau benar-benar ingin berjumpa dengan sang kasih karunia itu. Waktu engkau datang benar-benar untuk dapat berjumpa dengan sang kasih karunia. Kuasa itu datang, kemuliaan itu akan menjamah engkau. Dan akhirnya gini nih, ibadahmu tidak akan pernah menjadi sama lagi. Dari kasih karunia, engkau menerima kasih karunia. Kasih karunia engkau menerima kepenuhan dia. Semakin engkau intim, semakin membangun hidupmu di dalam dia. Engkau semakin mengerti bahwa tidak ada yang paling berharga di dunia ini. Kecuali pribadi Yesus dalam hidupmu. Satu-satu. Kenapa saya gak mau? Waktu itu pelayanan mimbar. Karena dulu saya orangnya penyakitan. Saya pernah kesaksian sih di sini, tapi karena ini banyak, jadi saya ulang lagi ya. Saya dulu bronkitis akut, paru-paru saya kena banget. Waktu zaman sekolah dulu, nafas aja ngos-ngosan, kayak orang kena COVID kemarin. Nggak mampu nyanyi, waduh, nggak bisa. Pokoknya nih penyakitan dulu. Setiap tahun dibawa sama orang tua saya ke rumah sakit. Untuk dirawat, suntik, itu udah biasa minum obat, suntik. Tapi ya gitu, gaya hidupnya gitu. Akhirnya kena lagi. Sampai kayak gini, Tuhan apa yang aku punya? Waktu Tuhan panggil saya dalam pelayanan, Tuhan apa yang aku punya? Aku ingin melakukannya. Atur-atur kursi aja, atau kursi aja. Gak apa-apa, Tuhan melihat hati kok. Ya kan? Lu melihat hati, apapun pelayananmu. Tapi kalau engkau lakukan dengan hati benar yang mencintai Tuhan, Tuhan menghargai hal tersebut. Lakukan itu. Sampai akhirnya terus berlangsung 2007, 2008, 2009. Saya gak mengerti bagaimana. Tiba-tiba ada 1 gereja, 2 gereja, 1 ministry, 2 ministry, 3. Tiba-tiba undang saya untuk pimpin pujian di situ. Untuk berkhotbah di situ. Dan untuk kebetulan ada setiap tahun pada waktu itu ada misionaris dari Amerika datang dan saya menjadi penterjemahnya mereka. Saya sempat keliling Indonesia untuk menjadi penterjemahnya mereka. Itu semua apa? Kasih karunia Tuhan. Tommy gak ada apa-apanya nih. Ini gak ada apa-apanya. Yang Bapak Ibu lihat nih sama kayak Bapak Ibu. Terdiri dari darah dan daging. Gak ada apa-apanya. Tapi oleh karena kita mengerti. Waktu menerima kepenuhan Tuhan. Kita berjalan dalam kasih karunia demi kasih karunia. Kita percaya bahwa Tuhan telah menggenapi hukum Taurat Musa. Dia telah menggenapi hukum setiap kitab Nabi. Dia telah menggenapi kitab Mazmur. Semua di perjanjian lama. Sudah digenapi. Kasih karunia diberikan kepadamu. Maka waktu engkau hidup di tengah-tengah dunia ini. Kehidupanmu akan merefleksikan kasih karunia yang kau terima dari dia. Aduh. Ini dia, kehidupan kita harus merefleksikan. Makanya dikatakan gini, tadi yang di ayat tadi, di Lukas 24, Ibu Odi, dikatakan kayak begini ya. Ayat 45-nya, lalu ia membuka. Tuhan harus datang dalam hidupanmu, dan dia membuka kasih karunia yang datang dalam kehidupanmu. Membuka pikiranmu, membuka. Harus ada yang diterangi pikirannya. Karena kebanyakan pikiran kita ini sudah dikuasai oleh dosa nih. Ini perlu diterangi. Nih perlu diterangi. Makanya di Efesus 6, waktu Paulus sedang berbicara tentang peperangan rohani. Salah satu senjata peperangan rohani adalah ketopong keselamatan. Ketopong ditaruh di mana? Ketopong ditaruh kemana? Pala. Nih, keselamatan itu. By the way, Bapak Ibu tahu? Keselamatan dalam bahasa Ibrani itu
adalah nama Yesus. Yesus dalam bahasa Ibrani itu artinya keselamatan. Jadi waktu kita ngeliat nonton film tadi, itu bukan keselamatan nanti. Kita dapat jaminan gak? Nanti pas kita kembali ke Bapa, itu udah pasti jamin. Tapi ini, keselamatan itu bukan hanya nanti waktu kita kembali. Tapi sekarang waktu engkau ada di bumi. Tuhan menjamin keselamatanmu. Tuhan menjamin keselamatan hidupmu. Tuhan menjamin keselamatan keluargamu. Tuhan menjamin kehidupanmu hari lepas hari. Keselamatan itu bukan hanya kita memiliki kehidupan yang kekal nanti, itu udah pasti. Tapi Tuhan ingin kita mengerti dalam kepenuhannya, menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya gini, engkau menikmati keselamatannya setiap hari dalam kehidupan. Dan saya tahu gak, dalam perjalanan saya, karena waktu saya udah mulai dipercayakan lebih lagi, saya mengerti ternyata saya disembuhkan nih. Saya punya paru-paru. Saya ngerti. Saya cuma berserah kepada Tuhan. Waktu kasih karunia menjamah kehidupanmu Bapak Ibu. Apapun sakit penyakitmu, Tuhan sembuhkan. Percaya. Apapun sakit penyakitmu. Ini Adi mau disembuhkan Tuhan loh nih. Terima kasih Tuhan. Ada yang sudah lama di sini menyimpan kepahitan. Kalau engkau mau kasih karunia Tuhan menjamah dirimu, hari ini Tuhan menjamah engkau dengan kasih karunia-Nya, sehingga engkau disembuhkan oleh Tuhan. Tahu nggak? Kenapa orang mengalami kepahitan? Karena banyak orang meninggal. Kita buka ayatnya. Haleluya. Janganlah engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Karena ini penting sekali untuk kita mengerti mengenai bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang setuju, Ibrani 12 ayat 15, boleh dicoba buka. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Oke, sekarang baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan apa? Tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Sekali lagi. Ini rema luar biasa. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang... Lihat dulu di situ. Kenapa banyak orang kepahitan? Menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Gak sadar. Waktu tumbuh akar pahit, kau sedang menjauh dari kasih karunia. Ibadahmu menjadi ibadah yang agamawi. Tidak mengalami kuasa Tuhan. Mengalami kepahitan. Dan parahnya di ayat ini katakan ini. Setelah orang itu kepahitan, orang itu membawa kepahitan dan kemudian apa? Menimbulkan, ini dulu yang setelah tumbuh akar pahit, yang menimbulkan, setelah mengalami kepahitan karena menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, orang itu rusuh. Membawa apa? Membawa apa? Ini firman loh, bukan Tommy, ini firman. Kasih karunia Tuhan, apa? Membawa apa? Nah, setelah orang itu membawa kerusuhan, dikatakan apa? Mencemar. Hidup kita akhirnya, jadi toksik. Hidupan kita akhirnya jadi racun bagi banyak orang. Kenapa? Menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, kepahitan timbul. Kepahitan itu engkau bawa kemana-mana, akhirnya engkau menimbulkan kerusuhan, dan membawa kerusuhan, menimbulkan kerusuhan, dan mencemarkan banyak orang. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Saya nggak planning loh baca ayat ini. Ini Tuhan yang kasih, nih baru nih. Bukan Tommy, nih bukan.
Kenapa? Menjauhkan diri. Keluar dari kasih karunia Tuhan. Waktu kita keluar dari kasih karunia Tuhan, kepahitan muncul. Kepahitan itu menimbulkan kerusuhan. Dan kerusuhan itu yang mencemarkan banyak orang. Back to the grace today. Tuhan mau bilang gini, kembalilah kepada kasih karunia Tuhan hari ini juga. Masuk ke dalam kasih karunia. Dan Tuhan ingin membereskan tuh hati-hatinya hari ini. Yang siap dibereskan hatinya. Setuju katakan amin. Amin. Balik lagi Bodi ke ayat yang tadi. Saya udah mau selesai di sini. Dan dikatakan seperti ini. Oh Radabashana. Terima kasih. 46. Lukas 24 dan 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga yang tadi kita tonton. 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari. Jadi ini nih yang telah digenapi. Nih ya, Mesias harus menderita. Tadi kita udah nonton filmnya. Dia naik ke atas kayu salib. Menanggung penghukuman atas segala dosa, pelanggaran, pemberontakan dan kesalahan kita. Dan bukan hanya itu. Setiap kutuk dosa, sakit, penyakit, kelemahan, kemiskinan, kekurangan kita ditanggung loh di atas kayu salib. Ditanggung. Makanya dikatakan sudah selesai. Bahasa Yunaninya bilangnya apa? Tetelestai. Finish. Selesai. Yang Tuhan bilang udah selesai, selesai. Jangan dibilang gak selesai. Tuhan udah selesaikan. Kita menerima kelimpahan kasih karunia itu. Amin. Kita menerima kelimpahan kasih karunia itu. Makanya dikatakan ini. Di dalam nama Yesus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Artinya hidup kita. Perjalanan kita. Harus ini nih. Merefleksikan pertobatan kita kepada Tuhan. Dan bagaimana dia telah mengampuni kita. Dari segala dosa, pelanggaran, pemberontakan dan kesalahan kita. Amin. Hidup kita membawa kasih karunia Tuhan. Suatu engkau berjalan dalam kasih karunia-Nya. Percaya nih. Kehidupanmu berubah. Engkau tidak perlu cari-cari hamba Tuhan di mimbar untuk tumpang tangan. Karena engkau mengalami Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata gini, engkau yang ada di dalamku lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia ini. Jangan pernah melevelkan hadirat Tuhan dan kebesaran Tuhan dalam hidupmu dengan hamba Tuhan yang sedang bicara di atas mimbar. Jauh. Tuhan lebih mulia. Kalau dia udah menjamah engkau dengan kasih karunia-Nya. Hiduplah di dalam kasih karunia-Nya. Berjalanlah dalam kasih karunia-Nya. Terus bangun keintimanmu di dalam kasih karunia-Nya. Maka engkau akan dipuaskan di dalam dia. Dan engkau tidak perlu mencari perkenanan manusia untuk menolong engkau. Tuhan sendiri akan datang dan menolong hidupmu. Buktikan ini bukan perkataan Tommy. Buktikan firman yang telah kau baca hari ini. Itu benar-benar menjadi bagianmu dan perjalanan hidupmu setiap hari. Amin. Tutup mata Bapak Ibu. Hari ini spesial. Karena hari ini kita ada perjamuan kudus nanti akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Tapi tutup mata. Semua gak usah lihat saya. Tommy yang ada di depan Bapak Ibu ini gak ada apa-apanya. Sama kayak Bapak Ibu semua yang lagi duduk. Gak ada apa-apanya. Ini Tommy dapat berdiri sini oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan manusia. Gak ada. Tutup matamu. Kita ingin melakukan sedikit perenungan. Waktu engkau sudah menonton film itu tadi. Nih kasih karunia yang diberikan kepadamu. Terus tutup matamu, gak usah lihat Tommy, gak usah. Karena Tuhan mau engkau mengalami kasih karunia-Nya pada saat ini. Engkau diubahkan bukan oleh perkataan manusia. Engkau diubahkan oleh karena firman Tuhan yang datang dalam kehidupanmu. Dan firman Tuhan itu yang mengubahkan keberadaanmu. Memerdekakan engkau sepenuhnya. Bukan perkataan manusia.
kasih karunia-Nya dalam kehidupanmu. Karena Tuhan mau berkata kepadamu bahwa penebusannya tidak pernah sia-sia dalam kehidupanmu. Penebusannya itu sempurna. Dan Tuhan mau berkata begini kepadamu. Dengarkan ini baik-baik, buka telingamu. Nggak usah lihat saya, buka telinga. Ada sorga, ada suara Bapa yang sedang menggema di tempat ini. Dan dia berkata gini, I love you my family. Aku mengasihi engkau. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tapi aku sungguh-sungguh mengasihi engkau. Dan dia yang berkata, aku tidak pernah membiarkan engkau, tidak pernah meninggalkan engkau. Aku setia karena aku Immanuel, kata Tuhan, yang menyertai engkau senantiasa. Tutup matamu. Gak usah ada yang lihat kiri kanan. Saat ini Tuhan ingin beracara dengan hatimu. Dan Tuhan sudah berkata gini, maukah engkau dimerdekakan? Maukah engkau mengalami kemerdekaan yang sejati? Maukah engkau menerima kasih karunia-Nya yang melepaskan engkau dari segala sesuatu yang membuat engkau sepertinya tidak dapat hidup di dalam kemerdekaan yang sejati? Saat ini dia sedang beracara atas hatimu. Dia sedang beracara atas hatimu. Biar kasih karunia-Nya menjamah engkau pada saat ini. Biar kasih karunia-Nya menjamah engkau. Saat ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam namanya ada keselamatan yang kekal. Nama itu memerdekakan setiap kami. Kalau pada saat ini ada mereka menyimpan kepahitan, kebencian, apapun itu bentuknya. Saat ini di atas mimbar ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh darah-Nya yang berkuasa. Segala roh-roh kepahitan itu dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus dan oleh darah-Nya yang berkuasa. Kau masuk sampai ke dalam Tuhan. Ke dalam pikiran, hati, pikiran, jiwa, kekuatan mereka masuk dalam. Firman-Mu berkata bahwa firman-Mu itu seperti pedang bermata dua yang masuk sampai ke dalam. Firman-Mu tidak bermain-main di luar, tapi di dalam. Sudah masuk ke dalam, berbicara, menjamah, memulihkan, memerdekakan, melepaskan. Terus Tuhan bekerja. Segala bentuk kepahitan, kebencian itu diangkat dari keberadaan umat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh darah-Nya yang berkuasa. Jamah, pulihkan dan sembuhkan. Setiap hati-hati yang terluka kau balut. Darah Yesus membalut setiap hati yang terluka. Dalam nama Tuhan Yesus dan oleh darah-Nya yang berkuasa. Arabokan darah basyanta. Ini dibian darah dan dododobokan darah dan diri. Jamah. Berkuasa Tuhan menjamah. Jamah. Angkat tanganmu tinggi.
tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih. Saya percaya hari saat ini, gak usah lihat ya, pas tetap berdoa, posisi berdoa. Hati-hati sedang dilembutkan oleh Tuhan. Dan hanya bagi mereka, gak usah lihat kiri kanan, hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin selama ini engkau merasa engkau sudah, tapi kehidupanmu tidak merefleksikan imanmu di dalam Tuhan. Kau mau lebih lagi mengalami Tuhan. Dan kalau itu adalah engkau, gak usah lihat kiri kanan belakang depan. Di tempat engkau duduk, angkat tanganmu. Di tempat engkau duduk, gak usah berdiri. Wah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tanganmu. Angkat tangan. Gak usah lihat kiri kanan. Ini urusannya pribadi sama Tuhan. Bapak Ibu tidak berurusan dengan Tommy di depan, enggak. Engkau sedang berurusan dengan Tuhan yang melihat kerinduanmu untuk mengalami Dia lebih lagi dalam kehidupanmu. Angkat terus tanganmu tinggi. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, angkat tanganmu terus. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mujizat terbesar bukan sakit yang disembuhkan. Mujizat terbesar bukan karena tiba-tiba engkau ngecek rekeningmu banyak duit masuk dalam bukan. Mujizat terbesar adalah waktu engkau menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Kalau engkau menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja yang benar-benar ada di dirimu, maka apapun yang kau perlukan dalam hidupmu, makanmu, minummu, pakaianmu,
itu semua akan diberikan kepadamu. Dia harta yang terbesar. Untuk itu yang mau menerima Tuhan Yesus, mau menerima mujizat itu, angkat tanganmu tinggi. Bagi yang mengangkat tangan tinggi, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu, menghampiri tahta kasih karuniamu. Tuhan, aku orang berdosa. Aku butuh kasih karuniamu. Aku ingin mengalami kasih karunia-Mu. Bukan seperti apa yang dikatakan orang. Bukan seperti apa yang dikatakan pengkhotbah di mimbar. Tapi aku ingin mengalami secara pribadi, katakan. Aku ingin mengalami, katakan. Secara pribadi kasih karunia yang Kau berikan pada. Ikuti doa saya. Inilah hidupku Tuhan. Ini hidupku. Firman-Mu berkata, kami telah dibeli bukan dengan barang yang fana. Ikuti ya, bukan dengan emas dan perak, tapi kami telah dibeli oleh darah yang mahal, darah anak domba. Kami telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas, katakan itu. Untuk itu kami membuka hati kami. Tuhan Yesus, anak domba Paskah, yang bulan ini kami rayakan penebusannya. Mari hadir di dalam hati kami. Mari hadir di dalam jiwa kami. Mari hadir di dalam pikiran kami. Mari hadir di dalam kekuatan kami. Mari kasih karunia-Mu itu hadir di dalam seluruh keberadaan kami, Tuhan. Kami rindu mengalami kasih karunia-Mu, bukan seperti apa yang dikatakan orang, tapi karena kami mau mengalami sendiri kasih karunia-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih, karena aku percaya sewaktu aku mengundang Engkau hadir di dalam hati kami, hadir di dalam jiwa kami, hadir di dalam pikiran kami, hadir di dalam kekuatan kami, maka Engkau sungguh-sungguh hadir. Dan kasih karunia-Mu akan menghidupkan kami, akan membangkitkan kami, akan melepaskan kami dari yang jahat, sehingga kami akan berjalan di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berjalanlah dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan mulai hari ini. Amin. Dan sebagai bagian dari gereja ini, dari GJKI Mount Hermon Church, saya mengundang Bapak Ibu untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Saya tahu ini Bapak Ibu dari berbagai macam denominasi dan gereja. Tapi Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya. Tuhan melihat kita sebagai keluarganya. Keluarga kerajaan. Dan di tempat ini seperti visi yang ada di belakang, menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di sorga. Setiap kita sudah tercatat di sorga. Responi kasih karunia-Nya. Berjalanlah dalam kasih karunia-Nya. Maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sudah memulihkan dan memerdekakan kita. Amin. Berapa banyak yang diberkati dengan kebenaran Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Amin. Mari kita beri dengan hati yang bersyukur dan hati yang penuh dengan sukacita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa.
Bapak, kami sungguh bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah memulihkan kami, yang mengajar kami dan menuntun setiap kami, bahkan menyingkapkan hal-hal yang rahasia bagi kami selama ini. Kami sungguh bersyukur, kami menerima kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan cinta akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak Di ibadah MP spesial pada hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, dan Bapak Ibu nanti yang juga ingin menerima pengurapan dari Roh Kudus, dari pengurapan Roh Kudus dari Bapak Gembala, pengurapan minyak, nanti bisa langsung didoakan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Mari persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk anugerah. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Menyembahmu, ku menyembahmu, sembahmu, ku sembahmu, menyembahmu.
hambamu Tuhan, rumahnya babu babu rumahnya babu Bapak Ibu, kita akan masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu terkesan sederhana. Cuma kita makan ya, cuma kita minum ya. Tapi di balik kesederhanaan yang kita lakukan, ada karya Tuhan yang besar kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Ya, ketika saya masih pendeta di suatu gereja, mungkin belum ada survei, mungkin terbesar di Indonesia atau di Jakarta, paling enggak ya. Saya pelayanan banyak di Bekasi. Ratusan orang di sana sakit kanker bisa disembuhkan Bapak Ibu. Ketika apa? Terima perjamuan kudus. Iya, kok bisa Pak? Ini saya tunjukkan rahasianya ya. Supaya Bapak Ibu juga nggak usah khawatir tentang kanker ya. Kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu yang kanker, rutin aja sini pasti sembuh lah. Atau ada family, atau ada teman, ajak saja ke sini ya Bapak Ibu ya. Ya, ada ratusan orang. Rahasianya di mana Pak Pendeta? Begini rahasianya. Kanker itu sebenarnya apa sih? Kanker itu adalah sel yang ganas. Dan seringkali bahasa sekarang itu adalah radikal bebas. Selnya itu radikal. Dan biasanya cara dunia untuk menyembuhkannya apa? Kemoterapi. Apapun sakit kankernya biasanya kemoterapi. Kemoterapi itu apa? Itulah kita disuntikkan racun, sebenarnya racun. Untuk tujuannya membunuh sel-sel yang ganas tadi. Membunuh sel-sel yang memberontak dan radikal tadi. Tapi dampaknya banyak sel yang sehat juga mati. Itulah sebabnya orang yang di kemoterapi setengah mati. Bahkan banyak yang gundul. Tapi sekarang katanya kemoterapi itu ada yang gak buat gundul. Tapi umumnya dulu gundul. Amin Bapak Ibu. Ya, lalu caranya Allah bagaimana? Caranya adalah perjamuan kudus. Makan dan minum enak dan gratis. Saya senang gratis. Bapak Ibu senang ya? Iya Bapak Ibu. Iya. Ketika kita perjamuan kudus, kita makan tubuh Yesus terpecah. Kita minum darah Yesus tercurah. Kita makan Yesus. Yesus itu adalah Raja Damai. Itulah sebabnya ketika kita perjamuan kudus, kita makan Raja Damai. Maka sel-sel di tubuh kita damai. 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 Maka gak ada lagi yang ganas. Gak ada lagi yang memberontak. Dan itulah rahasia kesembuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itu luar biasa. Mari jika di antara ada Bapak Ibu yang kanker, nggak usah khawatir ya. Ya tenang aja. Yesus kita lebih dari penyakit kita. Ya amin Bapak Ibu. Karena nama Yesus ada di atas segala nama. Itulah sebabnya saudara nggak perlu khawatir. Ketika kita dalam Yesus, apapun penyakit kita, apapun dosa kita akan diselesaikan. Amin. Bahkan juga nanti juga saya akan oleskan dengan minyak urapan. Iya banyak ya, tempat nggak terima. Ya terserah mereka. Saya nggak mau berdebat. Tapi Alkitab ada mengatakan murid-murid pergi menginjil. Mereka mengoleskan banyak orang sakit. Dan orang sakit itu disembuhkan. Dan mereka dibebaskan dari setan. Hal yang sama juga dengan di tempat ini. Ketika saya juga masih pelayanan juga di Bekasi. Banyak ibu-ibu yang mandul. Ratusan loh Bapak Ibu. Ratusan. Saya oleskan saja minyak urapan. Akhirnya bisa punya anak. Ratusan.
Sehingga saya dijuluki pendeta yang punya karunia membuat ibu-ibu hamil. Luar biasa ya. Bukan karena saya hebat loh Bapak Ibu, tapi karena saya percaya ada kuasa Allah di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Amin. Bukan hanya manusia, gedung juga bisa kita urapi. Buktinya tempat sekarang ini Ratu Plaza. Kalau saudara kenal Ratu Plaza, beberapa bulan sebelumnya ini sepi sekali. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Siapa yang 2 bulan terakhir pernah ke Ratu Plaza? Nah, Ibu pasti melihat Ratu Plaza sepi. Saya yakin. Benar nggak Bapak Ibu? Cari parkir gampang. Tapi kalau Ibu tadi bawa mobil, cari parkir sekarang susah. Benar nggak? Ya rame sekarang. Jadi gedung juga bisa diurapi. Bukan hanya Ratu Plaza. Landmark, itu gedung perkantoran di Duku Atas Bapak Ibu. Itu juga kita diundang hadir ke sana 2 kali, kita urapi. Saudara tahu, langsung ada yang menyewa Landmark. Bukan hanya itu, ada yang ketiga. Pemiliknya sama kebetulan Bapak Ibu ya. Ya, dan jemaat di Monermon ini juga pemilik dari Ratu Plaza, pemilik Landmark, dan juga pemilik Ratu Sayang. Diundang ibadah di sana. Saudara tahu ketika kita urapi, besoknya 4 unit apartemen laku tersewa. 4 unit ya, luar biasa kan? Jadi ada kuasa Tuhan lewat pengurapan. Di tempat ini juga ada seorang ibu ketabrak Gojek. Kakinya retak-retak, akan dioperasi. Vonis operasi kata dokter. Saya olesin dengan minyak urapan. Ya, saya baptis juga. Dan apa yang terjadi? Dia sampai sekarang tidak jadi dioperasi. Kakinya sudah disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Luar biasa ya. Haleluya. Ya, ternyata bukan hanya itu lagi. Saya tunjukkan aja mujizat. Supaya saudara benar-benar percaya. Iya Bapak Ibu. Kenapa percaya Pak? Karena KPK saja. Saudara kenal KPK? Nah, jangan sampai urusan dengan itu ya. Ya KPK 2-3 alat bukti mereka bisa nangkap orang. Hanya 2-3 alat bukti. Lah sekarang kita mengalami mujizat lebih dari 2-3 mujizat. Maka seharusnya saudara juga bisa percaya kuasa Tuhan tetap dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Nah, ada juga jemaat di tempat ini. Pak Dodi ada? Pak Dodi? Ada Pak Dodi? Udah pulang? Pak Dodi, Bapak Ibu, dia punya anjing. Anjingnya baru beranak. Ada berapa ekor? 1 mati. 1 anak anjingnya papisnya mati. Dan saudara tahu apa? Dia urapi. Anjing yang mati itu bisa hidup. Luar biasa. Haleluya. Saudara lihat itu? Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Iya. Karena itu mari kita alami segala kuasa Tuhan. Dan bagian kita hanya melakukan yang sederhana. Hanya makan dan minum perjamuan kudus. Hanya oleskan dengan minyak urapan. Dan mujizat bisa kita alami. Semua itu ada dinyatakan di Alkitab. Jadi tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya bacakan ayatnya, kita masuk perjamuan kudus ya. Luar biasa. Haleluya. Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 55. Ini ucapan Tuhan Yesus. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ini kata Tuhan Yesus. Sebaliknya, barang siapa makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya, dan aku dan Yesus akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Jadi bukan lambang ya. Iya, karena itulah hari ini kita terima tubuh dan darah Yesus. Saudara hari ini mendapatkan mujizat, kuasa, berkat. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita masuk perjamuan kudus. Haleluya Bapak Ibu. Kita angkat pertama kali tubuh Yesus saja di atas kepala kita ya. Di atas kepala ya. Mari ikuti ucapan saya ya. Nanti kita akan menyebutkan beberapa penyakit. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang tidak ada disebut penyakitnya, saudara sebut sendiri. Ya amin Bapak Ibu, ini secara global aja ya penyakit-penyakit yang saya sebutkan. Tapi kalau saudara ada penyakit yang berbeda, sebutkan sendiri. Nih mari
ikuti ucapan saya, kita angkat tubuh Yesus di atas kepala kita. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuh kami sehat sentosa, menyempurnakan jiwa dan roh kami agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam, ditombak di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama keluarga dan anak-anak tidak terbaring di rumah sakit, tidak terbaring di ruang operasi, tidak terbaring di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bebas dari segala virus. Kami tolak kanker dan tumor. Kami tolak diabetes dan segala dampaknya. Kami tolak stroke dan lumpuh. Sebutkan nama penyakit saudara. Jika tadi belum disebutkan, katakan dalam hati apapun penyakit saudara. Silakan. Saya kasih beberapa waktu. Mari kembali ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk penyakit, kutuk keturunan sudah diangkat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Silakan dimakan Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu tahu Immanuel artinya apa Bapak Ibu? Tuhan beserta kita. Wujudnya apa? Paling abdol. Apakah Tuhan memegang tangan kita? Apakah Tuhan menggendong kita? Apakah Tuhan berjalan bersama kita? Mana wujud Immanuel tadi? Saya ingin katakan wujud Immanuel yang paling hebat adalah perjamuan kudus. Karena saat perjamuan kuduslah kita makan tubuh Yesus, kita minum darah Yesus, Yesus menyatu dengan kita. Itulah sebabnya ketika saudara berjamuan kudus, saudara lebih dari pemenang. Karena kita menyatu dengan Yesus. Jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin Bapak Ibu. Sekarang kita angkat hanya darah Yesus saja di atas kepala kita. Mari kembali ikuti ucapan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberikan kami pengampunan dan penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kami tolak perzinahan, kami tolak penipuan. Kami semua mau bertobat. Yang kedua, untuk menguduskan agar kami bersama keluarga berkumpul di bumi dan di sorga. Doa kami punya rumah di bumi dan di sorga dan duduk di kanan tata Allah bersama Tuhan Yesus di surga. Yang ketiga, kami meraih firman Allah dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya kami disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, segala penyakit dan penderitaanku disembuhkan dan dibalut oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Silakan diminum Bapak Ibu. Nanti di akhir ibadah, jika ada yang ingin didoakan silakan maju ke depan. Saya akan altar kalau siapapun mau didoakan. Terima kasih. Mari semua mengucap syukur yuk kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Sucikan darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan.
kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan tubuh dan darah kami. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman oleh media, silakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor Tommy Sanger dan Ibu Else Budiman atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 6 April 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Ibu Evangelis Flora Anggraini yang merupakan seminar pelayanan Gereja Bintang 5 seri kedua. Mari ajak saudara dan teman Anda untuk bergabung dalam seminar ini. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Yesaya Simanjuntak. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dalam rangka menyambut Paskah, Mount Hermon Church mengadakan khotbah serial tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mari bergabung dalam ibadah kami dan ikuti khotbah serial ini yang dimulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 18 April 2025. Mari hadirilah ibadah Jumat Agung tanggal 18 April 2025 jam 11 siang yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Kuis Alkitab episode ke-14 akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 10 April 2025. Mari ajak saudara dan teman Anda dan membentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan doa syafaat dan doa berkat. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah praise and worship ini, pujian dan penyembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengalami jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu, kami juga telah dipimpin untuk memuji muliakan nama-Mu oleh dan juga firman yang singkat oleh
oleh Pastor Tommy Sanger Tuhan, juga Ibu Elsie Budiman. Berkati kedua beliau ini Tuhan, dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat. Berkati keluarga mereka juga Tuhan. Berkati juga setiap kami yang hadir. Apapun sakit kami, sakit batuk, pilek, meriang, sakit mah, sakit kanker sekalipun, kami percaya nama Yesus ada di atas nama penyakit kami. Maka ketika kita berdoa, Tuhan pasti menyembuhkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan juga kami juga percaya tahun 2025, apapun kata dunia, apapun kata orang, Indonesia gelap sekalipun, saudara nggak perlu khawatir. Karena firman Tuhan, Yesaya 60 ayat 2, jelas berkata, memberikan pengharapan. Ketika dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Amen. Itulah sebabnya ketika Tuhan turun atas kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya firman-Mu Tuhan, kami naik jadi kepala. Itulah sebabnya tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024. Karena kita selalu naik. Kita lebih berbahagia, kita lebih sehat, dan kita lebih sukses. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati juga Presiden kami dan Wakil Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Diberkati kedua beliau ini, berikan kesehatan yang sempurna, tambah-tambahkan hikmat sehingga mereka bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju. Diberkati semua pemimpin daerah juga. Diberkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang bertahun-tahun telah mati dan tidur, sekarang telah bangkit dan hidup. Itulah sebabnya kita melihat Ratu Plaza telah dipulihkan, mulai ramai kembali. Seluruh lantai sudah disewa orang. Dan kita juga berdoa customernya, pelanggannya juga akan ramai kembali. Bahkan juga Landmark juga diberkati, Ratu Sayang juga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa lihat di televisi tentang doa Bapa kami, kita doa sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin.